Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya, karena taufik hidayahnya kita bisa bersama-sama menjalankan sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya, mengikuti sunnahnya, dan dengan itu kita berharap untuk kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-18 yang sudah sangat mafhum, yang sudah sering kita dengar bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan Rasulullah bersabda, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh menghitung. Kita begitu nikmatnya yang banyak, yang luar biasa banyaknya, kita tidak bisa menghitungnya. Tetapi salah satu ulama yang sangat terkenal yaitu Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasikan kenikmatan itu menjadi 5. Yang pertama adalah nikmat akhirah, nikmat hari akhir. Nikmat hari akhir artinya kita diberi keimanan untuk mengimani terhadap hari akhir. Itu merupakan kenikmatan. Yang kedua adalah nikmat jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Dan yang ketiga adalah nikmat fisik yang sehat. Yang keempat adalah nikmat yang merupakan kebutuhan untuk kehidupan kita di dunia ini. Dan yang kelima adalah nikmat lindungan dan petunjuk Allah selama kita hidup di dunia ini. Jadi nikmat yang tidak bisa kita hitung itu oleh sang imam, yaitu Imam Al-Ghazali, dikelompokkan jadi 5 tadi. Kalau kita coba kita kupas, ini ada di kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Mizan Al-Amal, ya. Kalau kita coba kupas bersama-sama, yang pertama nikmat akhirat. Kenapa akhirat itu bisa dikelompokkan menjadi nikmat yang pertama? Dan kita tahu bahwa nikmat akhirat pun tidak bisa dihitung, tetapi setidaknya bisa kita kelompokkan di situ. Di akhirat itu ada mizan, ada surga, ada neraka. Yang ketiga-tiganya itu merupakan nikmat. Dengan adanya ketiga hal itulah, maka kita bisa menikmati hidup di dunia ini dengan tenang. Ada mizan, ada hari pembalasan, ada penimbangan amal, dan ada balasan dari amal itu. Kalau seandainya
kita tidak iman terhadap hari akhir, maka kita hidup di dunia ini akan sangat susah. Bukan mengalami, bahkan melihat pun kita menjadi sangat sedih, sangat susah. Contoh, di dunia ini banyak, maaf kalau saya pakai tanda petik ya, kejahatan yang tidak terbalaskan di dunia ini. Contoh yang paling ekstrim sekarang, kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin Israel. Itu kejahatan luar biasa. Sampai sekarang belum banyak yang berani menghentikan, kecuali beberapa negara-negara di sekitarnya. Tetapi penduduk dunia tidak ada yang berani menghentikan. Kalau kita rasakan betul-betul itu, seolah-olah pemimpin Israel itu tidak ada yang mengalahkan di dunia ini. Meskipun dari pikiran kita, dari pandangan kita, itu sesuatu kejahatan yang luar biasa, yang sudah menyebabkan 40.000 nyawa melayang, tetapi belum bisa ada yang membalas. Kalau kita tidak mengimani hari akhir, maka kita akan bingung bagaimana cara membalasnya. Tetapi kita tetap berupaya, kita tetap berdoa, kita tetap ikut yang menyebarkan kejahatan ini. Agar apa? Agar ya Allah memberikan balasan. Kalaupun tidak di dunia, kita yakin bahwa di akhirat pasti mendapatkan balasan. Itu contoh nikmat akhirat. Apalagi kalau nikmat surga jelas ya, nikmat surga jelas itu tidak ternilai, tidak terhitung, tidak terbandingkan. Nikmat yang pertama akhirat. Dan kita yakini bahwa fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sejelek apapun, sekecil apapun keburukan, kejahatan, dan sekecil apapun kebaikan pasti dibalas. Itu keyakinan kita di akhirat. Di dunia kita yakin, apalagi terkait dengan akhirat. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua adalah kesehatan jiwa. Jiwa itu bisa berarti gabungan antara pikiran dan hati. Pikiran kita dan hati kita sehat, itu berarti jiwa kita sehat. Nah, dan itu pasti akan menjadi nikmat yang luar biasa. Pandai, hatinya baik, itu nikmat. Pandai saja tidak cukup, hati baik saja tidak cukup. Keduanya digabungkan, hati baik dan akal yang cerdas. Di dalamnya ada apa? Ada pemahaman, ada kecerdasan, ada kepandaian, ada akal, pikiran, yang dengan itu kita menikmati. Kenapa kita nikmati? Karena dengan akal jiwa yang sehat itu kita tahu baik dan benar, kita tahu baik dan tidak baik, kita tahu salah benar, kita tahu dosa dan pahala, kita tahu mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Itu kenikmatan jiwa kita. Sedangkan yang ketiga, kenikmatan fisik. Ya, fisik yang kita terima dari Allah ini, apapun bentuknya, apapun wujudnya, adalah kesempurnaan yang masing-masing kita bisa nikmati. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu nikmat yang tidak bisa kita hitung. Dan yang keempat dan kelima, insya Allah kita sampaikan besok ketika kita selesai sholat subuh besok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.